Sahabat GPIB, selamat malam. Salam jumpa kembali dalam acara Night Call GPIB pada malam hari ini. Saya Pendeta Gustina Rosleni Watini Habalo, Pendeta Jemaat GPIB Yudea Tangerang, menyapa sahabat GPIB dimanapun berada. Sahabat GPIB, lokasi pelayanan pada malam hari ini berada di dua tempat, di Gereja Pusat Yudea dan di Bajem Siloam GPIB Yudea. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita memohon dengan Roh Kudus. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Ketika kami bersama akan kembali membaca serta merenungkan firman-Mu, kami hanya memohon tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dimampukan untuk menerima firman-Mu yang ditaburkan. Dan ketika firman-Mu ditaburkan, agar apa yang ditaburkan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami boleh memahaminya lalu menyatakannya dalam terang kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup yang kami beritakan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dalam Wahyu pasal 3 ayat 24 sampai dengan ayat 26 yang mengatakan, karena dari roh itu adalah keluh kesahku, dan keluhanmu tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Demikian bacaan Alkitab pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum beristirahat pada malam hari ini, bagaimana hari yang telah dilalui di hari ini? Sejak bangun tidur di pagi hari dan menjelang istirahat di malam hari, apakah saudara-saudara banyak menyatakan rasa syukur atau justru melalui hari dengan penuh keluh kesah? Mengapa hal itu terjadi? Apakah karena hari ini atau hari-hari kemarin yang dilalui banyak masalah yang dihadapi, yang membebani pikiran, sehingga membuat kita atau saudara-saudara merasa susah dan tidak dapat bersyukur melewati hari ini, merasa stres, merasa menderita menghadapi masalah-masalah yang ada. Masalah memang seperti sahabat yang tidak diundang, terkadang dia selalu datang menghampiri kita. Kita tidak bisa menghindari kenyataan seperti itu. Jadi sebaiknya memang kita diajak untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dan menguasai kita. Tetapi sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, jika ternyata dalam kehidupan yang kita jalani hari ini, bahkan hari-hari lalu, kita terus-menerus berkeluh kesah, kira-kira yang dengar suka tidak ya? Kira-kira bagi kita sendiri, apa yang kita lakukan dan nyatakan itu bermanfaat atau tidak ya?
Dalam kenyataannya, kalau orang sering berkeluh kesah, mungkin orang bilang ini yang nggak pernah bersyukur ya, semuanya dikeluhi. Suatu ungkapan yang secara spontan keluar karena pikiran-pikiran membebani. Tapi yang keluar itu mungkin nampaknya malah tidak baik di mata orang, bahkan bagi kita sendiri, memperburuk keadaan. Dan hal itu bisa saja menyebabkan kita yang selalu berkeluh kesah atau keluh kesah mengungkapkan secara spontan reaksi yang tidak, karena keadaan tidak nyaman di dalam diri dan pikiran, lama-lama mungkin kita bisa stres. Jadi kita banyak pikiran, gak bisa tidur, akhirnya apa? Nanti tekanan darah tinggi, susah makan, penyakit muncul. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi situasi yang seperti itu? Saudara-saudara, sahabat PPIB yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam pembacaan kita ini kita diajak memperhatikan seorang tokoh yang saleh, yang dalam kenyataannya dia berhadapan dengan masalah yang membebani dirinya sangat berat. Coba bayangkan, mula-mula hartanya, lalu keluarganya, anak-anaknya hilang, lalu dia sakit, istrinya bukannya mendukungnya, malah istrinya menyatakan kepadanya supaya dia menjauh. Kenapa kamu masih percaya sama Tuhan? Sehingga seperti yang tadi kita telah sama-sama perhatikan di dalam pembacaan ini, inilah keluh kesah Ayub. Ayub berkeluh kesah karena situasi kondisi yang diperhadapkan kepadanya, beban yang berat yang diperhadapkan kepadanya. Nah, ini berarti memang kita menyadari kita adalah manusia biasa dan bisa menghadapi situasi seperti itu. Bagaimana Ayub mengungkapkan keluh kesahnya bahwa persoalan masalah yang dihadapi seperti roti yang harus dimakan setiap hari, tidak bisa dihindari, menjadi makanan sepotong demi sepotong harus dia telan, dia harus hadapi. Dan semua itu terjadi membawanya dalam keadaan yang tidak nyaman, membawanya dalam kegelisahan, masalah-masalah yang terus menerus bertubi-tubi sehingga dia berkeluh kesah. Ini mau disampaikan kepada kita kondisi Ayub pada waktu itu, juga menggambarkan keadaan kita yang bisa seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya kita tahu bahwa kitab Ayub mau menjelaskan kepada kita seorang yang saleh yang menghadapi situasi-situasi yang berubah-ubah dan juga keadaan bagaimana dia berkeluh kesah. Namun pada akhirnya ini merupakan ujian baginya, ujian iman yang Allah beri kesempatan kepadanya ketika iblis menggodanya, mencobanya. Tetapi pada akhirnya Ayub bisa melewati semuanya itu. Dia tidak meninggalkan Allah. Jadi dengan demikian, melalui pembacaan ini yang kita juga melihat dan merasakan penderitaan Ayub ketika dia mengalami masalah, musibah demi musibah yang menyebabkan pada akhirnya dia juga berkeluh kesah. Masalah kembali masalah, seperti sahabat yang kadang tidak diundang dia datang, kita harus menghadapinya. Tetapi masalah atau yang sering kita sebut pergumulan ini jangan menjadikan kita seperti orang yang tidak punya iman. Ini merupakan ujian untuk supaya kita dapat menghadapi, mengendalikan bukan dengan kekuatan kita. Tentu
kita percaya sebagai orang beriman, kita memiliki Tuhan yang mampu mengatasi setiap persoalan yang ada. Kita belajar dari masalah-masalah yang muncul. Ada apa di balik masalah-masalah yang kita hadapi, dan bagaimana iman kita berproses dalam ujian tersebut sehingga kita semakin kuat karena kita mengandalkan Tuhan. Cut dulu ya, cut dulu ya, berhenti dulu ya, masalahnya aku mau pindah nih. Cut dulu. Aku pindah ini nih. Ketiduran ya. Nah, ntar lanjutnya ke ini karena ada ayat di sini yang aku lihat ya. 3, 2, 1, yuk. Jadi sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua pada malam hari ini diharapkan dapat mengakhiri malam hari ini dengan tetap bersyukur ya, walaupun dalam kenyataannya kita tidak bisa menghindari masalah-masalah yang bisa saja menghampiri kita. Persoalannya kita harus belajar masalah itu terjadi memang karena dari kita sendiri dengan sengaja ya, kita harus introspeksi memperbaiki. Tapi kalau itu datang dan terjadi di luar kemampuan kita, tentu kita juga percaya di balik semuanya itu Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Dan diharapkan kita tidak menjadi orang yang terus-menerus berkeluh kesah. Orang dengar nih orang setiap hari berkeluh kesah, ini salah, itu salah. Tidak jadi berkat ya. Tapi walaupun dalam kenyataannya kita tadi menghadapi masalah-masalah yang mungkin silih berganti, apakah persoalan anak, persoalan pasangan hidup, masalah pekerjaan, pendidikan, lain-lain, banyak aja masalah seperti Ayub ini, masalah yang bertubi-tubi. Tapi pada akhirnya dia akan terlihat dia mampu melewati semua itu karena dia tetap mengandalkan Tuhan walaupun ada saat-saat di mana dia berkeluh kesah dengan persoalannya sehingga dia ingin mati saja begitu. Kita diharapkan jangan putus asa, juga kita diharapkan jangan terus berkeluh kesah. Kalau stres, keluh kesah nanti sakit. Kita diajak sebagaimana Injil Matius pasal 11 ayat 28, jalan keluar yang kita percaya dan imani. Tuhan Yesus mengatakan begini, marilah kepadaku kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan itu nyata. Jika kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini yang terus-menerus menguasai kita sehingga kita merasa tidak nyaman, tidak damai, tidak ada kebahagiaan, yang ada khawatir, gelisah, ayo begitu. Ditakut ini anaknya sudah melakukan nanti terjadi. Dan kalau kita terus khawatir, jantung deg-degnya itu penyakit. Diharapkan kepada kita dapat menguasai keadaan itu sehingga kita tetap bisa bersuka cita karena kita menyerahkan setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita ke dalam kuasa pemeliharaan Tuhan. Tuhan mampu mengatasi setiap persoalan yang ada. Minta kekuatan agar kita tetap dapat bersyukur dalam segala keadaan. Kita tetap menjadi membawa damai sejahtera di tengah berbagai keadaan. Bahkan kita boleh belajar dari masalah-masalah yang muncul menjadi lebih dewasa menghadapi masalah-masalah itu. Tidak terus berkeluh kesah sehingga tidak membawa berkat bagi sesama, bahkan bagi kita sendiri dalam menyatakan kasih Allah yang kita terima. Kita serahkan setiap masalah dan terus andalkan Tuhan. Inilah jalan keluar yang dapat
kita nyatakan dengan berbagai macam cara juga jalan keluar supaya kita tidak menjadi orang yang terus-menerus berkeluh kesah. Kiranya Tuhan memampukan kita menyatakan kehendak-Nya menghadapi kehidupan ini dan menuntun kita untuk terus menjadi berkat yang bersyukur. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat dan sekaligus doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena perkenan daripada Tuhanlah kami boleh berada bersama-sama dengan umat-Mu, sahabat GPIB yang pada malam hari ini boleh bersama-sama berada dalam persekutuan yang indah dalam night call. Kami boleh kembali bersama-sama memahami maksud firman-Mu melalui kenyataan yang dialami Ayub ini. Seorang yang saleh juga menghadapi masalah, keluh kesahnya, namun pada akhirnya ia boleh keluar dari persoalan itu karena dia terus boleh berada dalam pemeliharaan Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Begitupun kami dalam kenyataannya, kami menyadari bahwa ada begitu banyak persoalan yang dapat saja menguasai kami sehingga kami dalam kenyataannya juga dapat saja berkeluh kesah dan tidak dapat mengucap syukur atas segala keadaan yang kami terima karena tidak ada kenyataan yang kuat kami memahami pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami sehingga ketika kami boleh memahami maksud firman pada malam hari ini, apabila ternyata kami pada waktu yang lalu kami melalaikan hal itu, kami tidak tahan terhadap segala persoalan dan kami berkeluh kesah yang tidak membawa berkat, bahkan membawa dampak yang kurang baik bagi kehidupan ini, bagi menyatakan kehendak-Mu bagi kehidupan kami dan hubungan kami dengan sesama. Ampunilah kami dan mampukanlah kami menghadapi kehidupan kami ini dalam kuasa pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan setiap persoalan yang diperhadapkan oleh umat-Mu ini sampai GPIB dimanapun berada ketika bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan, agar mampu menghadapi semuanya itu, tetap memuliakan nama-Mu dan percaya akan pertolongan-Mu, belajar untuk melihat setiap masalah dalam terang dan tuntunan daripada Tuhan. Begitupun kami menyerahkan kehidupan masyarakat bangsa kami ini agar juga berada dalam kuasa pemeliharaan daripada Tuhan. Dan secara khusus kami menaikkan syukur kepada Tuhan, kepada rekan-rekan multimedia di GPIB Yudea yang boleh mengambil bagian sehingga terlaksananya pelayanan pada malam hari ini dalam pemeliharaan Tuhan. Juga majelis muda yang menjadi alat untuk kami boleh mengambil bagian melayani bersama-sama dalam night call pada malam hari itu diberkati. Dan kami menyerahkan semua sahabat GPIB dimanapun berada yang boleh bersama-sama bersatu hati menaikkan syukur kepada Tuhan, membawa segala persoalan kepada Tuhan. Bahkan ketika kami beristirahat di malam hari ini, biarlah Engkau yang hadir di tengah kehidupan semua umat-Mu ini, sahabat GPIB dimanapun berada, dan mampukan kami untuk terus bersyukur. Dan ketika kami boleh istirahat malam hari ini, kami boleh melihat semua yang Tuhan lakukan kepada kami ketika kami boleh melewati hari ini, dan Tuhan yang memampukan kami untuk terus bersyukur di dalamnya. Akhirnya Tuhan, kami pun akan berpisah satu dengan yang lain, dan biarlah kiranya
ketika kami beristirahat pada malam hari ini, Engkau memelihara kami, menjaga dan melindungi kami. Dan biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Anak dan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, saya Pendeta Agustina Rusletniwati Mihabalo dari GPIB Jemaat Yudea Tangerang, Banten, mengucapkan selamat malam kepada sahabat GPIB dimanapun berada. Terima kasih telah berada bersama-sama dalam acara Night Call pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.